Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razita Julia Rohmah. Saya sebagai moderator kelompok 9 yang akan memaparkan materi dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Pengantar Teks Proposal dan Sistematika Proposal Penelitian. Dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Hajah Hasnah Faizah ARM. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Pertama, ada Razita Julia Rohmah dengan saya sendiri. Kemudian, ada rekan kelompok saya yang bernama Kaisa Najwa Syakira Hasibuan dan Haril Saputra Hutagaul. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu proposal. Proposal adalah suatu dokumen yang berisi rencana kegiatan yang disusun secara sistematis dan terperinci untuk memperoleh persetujuan, dukungan, atau pendanaan dari pihak tertentu. Ciri-ciri proposal yang baik yaitu singkat, padat, jelas, logis, sistematis, dan meyakinkan. Selanjutnya, tujuan proposal yaitu pertama, memperoleh persetujuan, kedua, mengajukan permohonan dana, ketiga, meyakinkan pihak terkait, keempat, mendapat dukungan, kelima, menjelaskan rencana kegiatan. Selanjutnya, ada jenis-jenis proposal. Pertama, proposal penelitian. Proposal ini terdiri dari proposal penelitian untuk disertai tesis, skripsi, dan sebagainya. Kedua, ada proposal project. Proposal ini berisi tentang serangkaian rencana kegiatan pembangunan yang akan dilakukan. Ketiga, ada proposal kegiatan. Proposal ini berisi tentang rencana kegiatan yang akan dilakukan seseorang ataupun kelompok. Keempat, ada proposal bisnis. Proposal ini berisi tentang tujuan bisnis seperti proposal mendirikan usaha ataupun proposal kerjasama antar perusahaan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisa Najwa Syakira Hasibuan dengan NIM 25061100251. Saya berasal dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan pengertian proposal penelitian, fungsi proposal penelitian, dan karakteristik proposal penelitian. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu proposal penelitian. Proposal penelitian adalah rancangan tertulis yang berisi gambaran awal mengenai rencana penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi proposal penelitian. Fungsi proposal penelitian itu ada panduan, alat komunikasi, pertimbangan kelayakan. Panduan itu seperti memberi arah dan langkah yang jelas bagi peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Alat komunikasi itu seperti menyampaikan ide penelitian kepada pihak lain, misalnya dosen pembimbing, lembaga pendidikan, atau sponsor. Yang ketiga itu pertimbangan kelayakan. Pertimbangan kelayakan ini seperti menilai apakah penelitian tersebut itu layak, realistis, dan bermanfaat untuk dilaksanakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karakteristik proposal penelitian. Yang pertama itu ilmiah. Disusun berdasarkan kaidah dan metode ilmiah, bukan opini semata. Yang kedua, sistematis, yaitu tersusun dengan urutan yang logis. Ketiga, jelas dan spesifik. Masalah penelitian, tujuan, dan metode dijelaskan secara rinci. Yang keempat, yaitu objektif. Objektif itu isi proposal berdasarkan fakta dan teori. Yang kelima, relevan, yaitu topik yang diajukan harus sesuai dengan bidang ilmu atau kebutuhan nyata. Yang keenam, fleksibel, yaitu meski terstruktur, proposal masih bisa disesuaikan jika ada kondisi lapangan yang berbeda dari rencana awal. Yang ketujuh, bermanfaat, yaitu hasil penelitian yang direncanakan memiliki kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Yang kedelapan, logis dan rasional, yaitu setiap bagian saling berhubungan dan dapat diterima akal sehat. Yang sembilan, terukur, yaitu tujuan penelitian dapat dicapai dengan indikator yang jelas dan bisa dievaluasi. Yang ke-10, lengkap, mencakup semua komponen penting. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Haril Saputra Hutagaul dengan NIM 250611000644. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan. C. Membangun teks proposal.
1. Bagian awal, halaman sampul. Pada bagian ini berisi beberapa informasi seperti judul proposal, nama penulis, identitas penulis, dan nama instansi yang berkaitan. Halaman sampul. Informasi yang ditampilkan sama dengan sampul. Lembaran persetujuan. Lembaran persetujuan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, lembaran persetujuan pembimbing penulis, dan yang kedua, penguji yang menguji proposal yang sudah dibuat. Kata pengantar: menyampaikan tentang ucapan terima kasih dan dari penulis dan tiap-tiap orang yang turut membantu dalam menyelesaikan proposal. Daftar isi: menampilkan daftar judul dari tiap pembahasan yang ada dalam keseluruhan proposal. Daftar tabel, gambar, dan lampiran atau opsional. Daftar tabel, gambar, dan lampiran dituangkan dalam proposal secara terpisah dan letaknya sudah tertulis dalam isi. 2. Bagian inti. Bab 1. Pendahulu. Dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang keempat, manfaat penelitian. Yang kelima, definisi operasional. Bab kedua, tinjauan teoritis, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, landasan teori yang relevan. Yang kedua, penelitian terdahulu yang terkait. Yang ketiga, keterangan pemikiran. Bab ketiga, metode penelitian. 1. Metode penelitian dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Yang kedua, metode penelitian. Yang ketiga, informasi penelitian jika ada. Yang keempat, data penelitian. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Yang keenam, teknik analisis data. Yang ketujuh, caption data. 3. Bagian inti. 1. Daftar pustaka. Daftar pustaka dibagi menjadi 5 bagian. 1. Buku. 2. Sumber yang diambil dari lembaga tanpa nama penulis. 3. Sumber bahan yang diambil dari internet. 4. Sumber bahan yang diambil dari jurnal penelitian. Yang kelima, sumber bahan yang diambil dari makalah hasil seminar. 2. Lampiran.